Ini bunga, ini tunas baru muncul, dan ini buahnya. Dan yang merah sudah saya lakukan pemetikan tadi teman-teman. Semua video yang kami upload di channel Heri Petani Indonesia itu murni tanaman cabai saya sendiri. Kemudian apapun juga saya lakukan sendiri. Terus bagaimana tata cara saya untuk merawat tanaman cabai saya ini? Bayangkan saja, di sini sudah merah, di sini muncul calon bunganya, ini buah, dan ini ada dua lagi calon buah yang tidak rontok ini jadi teman-teman. Tuh, seperti yang teman-teman lihat. Kemudian kita pindah di sebelah sininya. Ini walaupun daunnya sudah kuning seperti ini kuningnya bukan kuning masalah virus Gemini ataupun trap dan juga tungo dan juga keriting teman-teman. Memang usia tanaman cabai di saat sudah melebihi 8 bulan lebih itu biasanya daun-daunnya sudah mulai menguning. Maka dari itu, jika teman-teman baru menemukan channel saya, silahkan like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan sore kali ini saya di samping melakukan pemetikan tanaman cabai, saya juga sedang membersihkan gulma ataupun rumput-rumput di jarak antar bedengan ataupun di paritnya teman-teman. Dan tinggi bedengan ini sangat rendah sekali teman-teman, tapi tanamannya sangat tinggi sekali. Pun baru membuatkan video dari bawah pohonnya. Ini tinggi bedengannya hanya 1 kilan teman-teman, ataupun 1 jengkal tangan saya ini sekitar 20 cm. Saya tidak pernah meninggikan bedengan agar tanaman cabai itu tinggi. Dan buah-buahnya, walaupun usia tanaman cabai ini sudah tua teman-teman, ini bisa dilihat buah-buahnya masih bermunculan terus. Walaupun daunnya sudah menguning seperti ini, teman-teman bisa lihat ini calon buah dan bunganya pun juga masih bermunculan, sama sekali tidak ada yang rontok. Ini di sini juga sama. Ini bunga, ini tunas baru muncul, dan ini buahnya. Dan yang merah sudah saya lakukan pemetikan tadi teman-teman. Semua video yang kami upload di channel Heri Petani Indonesia itu murni tanaman cabai saya sendiri. Kemudian apapun juga saya lakukan sendiri. Terus bagaimana tata cara saya untuk merawat tanaman cabai saya ini? Maka dari itu, jika teman-teman baru menemukan channel saya, silahkan like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-videonya bermanfaat. Masalah insektisida, pemberian fungisida, dan juga nutrisi sudah saya buatkan video-video sebelumnya teman-teman, silahkan dicek saja. Dan ini buahnya sudah saya petik tadi yang merah ini. Kemudian ini sudah muncul lagi calon bunga. Ini teman-teman lihat ini calon bunga. Lah, ini sudah buah. Logikanya gimana mau habis jika selalu bermunculan dan bunga itu tidak pernah rontok, walaupun saya menggunakan pupuk NPK kemudian SP36. Tata cara saya yaitu menaburkan di sininya, ini bekasnya masih ada, jadi 1 lubang ini untuk 4 tanaman teman-teman. Ini kondisi tanamannya, ini rumput atau gulma harus dibersihkan. Kemudian untuk pemberian nutrisi dan fungisidanya, saya juga sering menjelaskan saya hanya menggunakan 2 insektisida, kemudian 2 lagi fungisida. Dan nutrisinya saya hanya menggunakan More Than Full, Vitaron SL, kemudian Kalinet. Itu yang selalu saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai saya. Sekarang kita pindah yang di sebelah sana teman-teman. Dan ini rumput-rumput yang belum saya bersihkan, sudah sangat rimbun sekali. Gawang ini 2 baris dan ukuran plastik mulsanya ini 120 cm, dan di tengah-tengah ini adalah lubang pembukaan.
Di samping sini lubang pemupukan di fase vegetatif, dan di tengah-tengah ini adalah lubang pemupukan di fase generatif. Ini yang nggak ada daunnya, teman-teman bisa lihat ini. Ini selalu bermunculan buah-buahnya, calon bunganya masih terus bermunculan. Jadi intinya tergantung bagaimana tata cara kita sebagai petani untuk memberikan pupuk yang mengandung nitrogen di saat tanaman cabai sudah memasuki fase generatif. Yang penting harus dibarengi dengan unsur K-nya. Misalnya seperti kemarin saya menggunakan pupuk SP36, kemudian saya tambahkan dengan NPK 1616 agar unsur nitrogennya itu terpenuhi. Yang ketiga adalah saya tambahkan KNO3 warna putih dengan cara saya taburkan di bawah pohon, ataupun saya tidak melakukan pengocoran karena lokasi di daerah kami setiap hari diguyur hujan, teman-teman. Ini bayangkan saja, di sini sudah merah, di sini muncul calon bunganya, ini buah, dan ini ada dua lagi calon buah yang tidak rontok. Ini jadi, teman-teman, tuh seperti yang teman-teman lihat. Kemudian kita pindah di sebelah sininya. Ini walaupun daunnya sudah kuning seperti ini kuningnya bukan kuning masalah virus Gemini ataupun trap dan juga tungo dan juga keriting, teman-teman. Memang usia tanaman cabai di saat sudah melebihi 8 bulan lebih itu biasanya daun-daunnya sudah mulai menguning. Yang perlu kita jaga adalah bagaimana agar bunga ataupun calon buah ini tetap bermunculan. Jadi pemetikannya itu bisa dilakukan 2 hari sekali. Dan ini pun juga sama. Ini sudah mulai merah-merah lagi, dan ini satu tunas cabang ini kebagi 2. Ini satu tunas cabang, yang ini sudah merah, kemudian nyusul lagi seperti ini, dan ini sudah nyusul lagi, dan ini juga buah lagi, dan ini calon bunga, dan ini calon buah lagi. Ya kan, otomatis tanaman cabai ini tidak akan berhenti untuk buahnya. Ini satu tunas cabang, ini buah satu, ini setiap petik daun, teman-teman ya, karena di saat usia tanaman cabai itu tua, biasanya jangka ataupun jarak ketiak daun itu sangat pendek sekali antara daun ke daun yang lainnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 7 buah, ini satu ketiak daun. Misalnya di sini dipetik, ini 2 hari lagi yang sebelah sini sudah mulai menguning ataupun merah, teman-teman. Jadi 3 hari sekali bisa dilakukan pemetikan. Nah, seperti ini. Ini sudah mulai merah-merah kembali, sedangkan ini tinggi tanaman, teman-teman. Tanaman cabai saya ini tinggi. Itu bisa dilihat. Cuma karena saya tidak pernah membuat video itu dari bawah. Yang kedua adalah posisi bedengan itu hanya 20 cm, teman-teman. Satu bedengan itu saya isi 2 tanaman. Ukuran bedengannya 90 cm karena saya menggunakan plastik mulsa 120 cm. Berarti lebar bedengan ini 90 cm. Jadi itu yang saya jelaskan buat teman-teman semua, bagaimana tata cara saya untuk merawat tanaman cabai saya. Yang tanaman ini adalah bekas tumpang sari dengan tanaman semangka, dan videonya bisa dicek di playlist saya. Sudah saya tulis tanaman cabai saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka, ataupun tanaman semangka saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai. Masalah buahnya teman-teman bisa lihat. Kita sebagai petani hanya selalu mengandalkan pupuk-pupuk yang mahal. Di saat harga cabai ataupun buah cabai itu mahal, mungkin tidak jadi masalah buat petani. Tapi di saat tanaman cabai itu harganya murah, otomatis kita sebagai petani akan kerja bakti ataupun penghasilannya sangat minim sekali, bahkan bisa menyebabkan kerugian. Nah, langkah apa yang dipergunakan sebenarnya, yaitu dengan menggunakan pupuk NPK. Misalnya 1 kilonya 20.000, itu pun bisa dibagi. Kalau satu tanaman hanya 3 gram, berarti dibagi saja, teman-teman. 1000 gram dibagi berapa ratus tanaman, dan satu tanaman itu hanya 3 gram. Ini kondisi buah-buahnya. Ini walaupun daunnya kuning seperti ini, teman-teman bisa lihat ini. Buah-buahnya, tekstur buahnya juga masih sangat besar sekali. Kemudian bebas dari penyakit lalat buah, kemudian penyakit antraknos, dan juga yang biasa disebut penyakit patek. Jadi intinya, kemarin saya ada yang komentar katanya pupuk yang saya pergunakan mahal. Kalinet itu tidak mahal, teman-teman. Karena apa? Saya beli Kalinet yang 1 liter itu 105.000. Ini untuk 700 tanaman, dan itu baru
saya pergunakan setengah liter. Bayangkan saja 700 tanaman cabai, saya hanya menggunakan setengah liter kali net, dan itu nanti sisanya saya pergunakan yang di lahan di sana kemarin, yang lahan bekas. Jadi sebenarnya tidak mahal. Kemudian more than full juga sama. 1 liter saya pergunakan itu untuk 1200 tanaman. Itu satu periode penanaman. Mahalnya dari mana? Bagi saya tidak. Kemudian untuk insektisida dan fungisidanya saya hanya menggunakan 2 macam. Kemudian ada yang bertanya, apakah jika bahan aktif dipergunakan hanya satu tempat tidak membuat tanaman itu kebal oleh hama kutu-kutuan? Maksud misalnya mungkin tujuan mereka, tujuan sahabat-sahabat tani semua, mungkin apakah hanya dengan menggunakan satu bahan aktif tanaman itu tidak kebal? Bergantung bagaimana tata cara kita untuk mengaplikasikan fungisida tersebut, teman-teman. Misalnya saya biasanya menggunakan 2 fungisida. Selalu saya bilang saya selalu menggunakan 2 fungisida. Yang satu adalah fungisida sistemik, yang 2 adalah fungisida kontak. Dan tanaman ini nanti setelah sudah habis, itu biasanya saya ganti dengan fungisida lain. Jadi satu penanaman tanaman cabai dari pindah tanam sampai akhir tanaman itu saya menggunakan 2 fungisida, 2 insektisida. Setelah saya tanami kembali, biasanya saya ganti fungisida dan juga insektisidanya. Tapi bukan merek dagangnya saya ganti, melainkan adalah bahan aktifnya, teman-teman. Yang selalu saya pakai itu hanya Abasel, itu yang tidak pernah saya ganti, karena menurut kami untuk menghilangkan kutu kebul, trip, dan tungul juga sangat bagus sekali. Jadi intinya seperti itu, teman-teman. Ini kondisi tanamannya sangat subur sekali, dan buah-buahnya seperti yang teman-teman lihat ini. Ini sangat mepet sekali tanamannya. Buahnya juga sangat mepet sekali. Usianya sudah tua, tapi sama sekali tidak terserang penyakit antraknosa, lalat buah, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Dan masalah calon bunganya, sama sekali calon bunga tidak ada yang rontok. Teman-teman bisa dilihat di sini, teman-teman. Ini kondisinya. Ini teman-teman penjelasan kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, sharing pengalaman saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.